Semi Febi Fadilah dari kelas 10 TKR 2 dan belakang saya Rizkita Dwi Aryani dari kelas 10 TKR 2. Selamat malam nih Rizkita. Malam juga Sevi. Wah, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini gimana? Baik dong, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Wah, Gimana nih kalau kabar kamu? alhamdulillah sehat juga, tapi akhir-akhir ini kadangnya batuk gitu ya karena Cuaca. Iya, cuacanya juga sedikit hujan, mendung, nggak tahu kadang-kadang ya. Bikin meriah ya? Iya, betul sekali meriah, merindukan Kasih sayang. Oke, kita tuh di sini tuh mau undang siapa sih sebenarnya? Katanya sih alumni Bintek gitu ya. Keren dong ya kalau alumni dari kita sendiri mah ya. Terus langsung aja Pak, kita Boleh, undang kita lah ya. panggil. Oke, kita panggil bintang tamu kita, Kak Laras. Selamat datang Kak Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sempit ya Kak ya. Sampai. Saya masih mau ngelat. Saya terima kasih sekali buat adik-adik ya, adik-adik tuh. Saya ucapkan terima kasih nih, suatu kebanggaan sekali saya diundang ke Obito gitu ya. Padahal pas angkatan saya itu nggak ada. Oke, Kakak kabarnya gimana nih kali ini? Alhamdulillah Kak, kabar saya sangat baik. Cuma karena kan tahu sendiri lah cuaca Purwokerto itu lagi Gak menentu. nggak menentu banget. Iya, betul. Siang hujan, sore panas, juga kadang-kadang malam hujan. Oke, Kakak boleh disapa dulu sobat-sobat Obito, sobat-sobat Bintek yang ada di rumah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya buat adik-adik Bintek. Saya Laras, angkatan 17. Salam Obito. Wah, obrolan Bintek. Laras, ya. Oke, boleh tanya sedikit ya Kak? Ini banyak juga Bu. Kakak, nama panjangnya tuh siapa? Sebenarnya Nama panggilan saya Laras Asri Dewi. dipanggilnya biasa Dipanggil Laras. Kak Laras. Kak Ada Laras. artinya gak ya kak? Kalau menurut papa saya itu kalau Laras itu lagu, Asri itu indah, Dewanti itu diambil dari Bali. Apa sih? Artinya dari surga. Jadi Wah, kalau bagus Laras sekali. Asri Dewanti itu lagu ini dari surga. Masya Allah, bagus banget ya ternyata artinya. Kita mau bicara tentang mungkin pengalaman kakak waktu di sekolah Bintek gimana itu boleh lah ya, kita nanti sering sharing sedikit. Boleh. Oke, kakak dulu itu masuk ke Bintek alasannya kenapa Pak? Dulu masuk alasan ke Bintek karena sempat berhenti sekolah gitu kan ya. Sempat berhenti itu sebenarnya yang ikut angkatan 15 harusnya. Kayak angkatannya Kak Sevi, Kak Lutfi, terus Kak Vera. Sama kayak saya, namanya berarti ya. Iya. Terus itu sempat berhenti sekolah, tiba-tiba teman-teman juga beberapa ada yang di sini gitu kan, ditawarin ada satu malaikat gitu, kita sebut aja malaikat, pernah kerja di salon gitu kan, kayak kamu mau sekolah lagi nggak? Mau kok gitu. Bilang dia orang sana, kamu mau sekolah lagi nggak? Mau kok. Kamu dulu sekolah di mana? Saya sekolah negeri, salah satu negeri di Purwokerto, di SMK salah satu SMK negeri di Purwokerto. Terus kamu mau sekolah ambil jurusan yang sama sebelumnya atau beda? Tidak aja kok. Gitu. Akhirnya kamu mau di mana? Di Bintek aja yang dekat, karena pikir itu satu nggak, saya nggak ada kendaraan, terus dekat juga, jalan kaki juga bisa gitu kan. Ya akhirnya itu udah mepet sekali, hampir penutupan. Itu tinggal ada jurusan ITL, jadi mau nggak mau ya saya masuk jurusan ITL gitu. Wah, Jurusan laki lah ya kak? Betul, teknik instalasi tenaga listrik gitu. Karena kan kalau kayak dulu kan kalau saya cuma ada TP, PKR gitu kan ya, kan cuma saya itu nggak paham gitu kan kalau masalah permesinan atau yang motor dia masih mulai jelek, saya udahlah yang listrik aja. Apa nggak kesetrum itu kelas listrik kan? Enggak, alhamdulillah, cuma kadang nggak mudeng. Oke, Sama kita. kita juga kadang kalau di bidang otomotif itu kok liatin rusakin barang iya. Kalau biasanya gini, terima jasa buka tidak terima pasang. Oh iya. Terima bongkar tidak terima pasang. Nah, betul. Saya seperti itu. Gimana?
mau nanya sedikit nih Kak, rasanya sekolah di Bintek. Rasanya sekolah di Bintek itu namun ada rasa senang, ada rasa sedih, ada rasa kadang nggak enaknya juga ada, gitu kan. Karena ada suatu ketika di mana kita bukan dituntut ya, karena kita sudah mempunyai pilihan dari aktivis gitu kan. Ada suatu ketika kita nggak ngikutin pelajaran, kadang kan makanya ada kayak kita nggak enak ikut sama guru gitu kan. Juga ada senangnya kita bisa kenal, nggak cuma di satu kelas aja, jadi kita tahu nih anak TP mana, anak TKP mana, anak yang dari luar organisasi pun kita dapat kenal. Sebenarnya juga organisasi itu sebenarnya penting ya Kak buat kita berpengalaman ke depannya, buat wawasan kita juga biar terbuka seperti itu ya Kak. Lebih ke open mind kita, karena kalau kita berorganisasi kita lebih ke satu, kita ada musyawarah, Ya. ada sharing session gitu kan. Karena suatu keputusan kan mesti kita ambil secara musyawarah Ya. kan, karena kayak ada debat atau selisih argumen, kayak kebanyakan masalah pun kita kan diambilnya dengan cara musyawarah. Jadi kalau kita orang berorganisasi itu dia akan paham cara bermusyawarah gimana, mereka sharing session gimana. Dia nggak akan langsung jebret, oh, kamu tuh ini enggak gitu kan. Tapi dengan cara ada apa sih, coba jelaskan duduk permasalahannya seperti apa gitu. Kita harus tahu dulu di mana letak cari titik permasalahan. Kalau masalahnya itu pribadi ya Kak. Betul, apalagi yang pribadi dimasukkan ke organisasi itu kebanyakan seperti itu, nggak suka sama satu orang tapi mereka ngajakin ke yang lainnya gitu. Jadi bikin kayak temen-temennya nggak suka. Padahal hanya urusan pribadi sebenarnya. Bahaya juga ya. Bahaya banget. Itu juga terjadi nggak cuma di sekolah, nggak di organisasi, itu juga bisa terjadi di luar, karena kebanyakan kayak yang sikut-sikutan, muka dua gitu. Kayak kita juga di organisasi kita belajar yang namanya sebenarnya bodo amat kita itu penting. Jadi bisa, makanya kadang kalau saya kalau teman-teman bisa lihat adik-adik dilihat gitu ya, kalau saya pas lagi penyampaian ditanya, motivasinya apa sih Kak buat adik-adik gitu, saya cukup bilang, jadilah diri sendiri, jangan kalian ngikutin orang lain. Karena jika kalian ngikutin orang lain itu, kalau kalian nggak bisa ngecapainya, jatuhnya nanti itu apa sih, jadi jatuhnya nanti bisa merusak mental kalian juga. Jadi lebih enaknya kan kalian jadi diri sendiri, ya inilah kalian, cuma kan tinggal mengolahnya aja gimana. Oh ya, saya di tempat ini harus seperti ini, saya di tempat ini harus seperti ini. Jadi kayak lebih ke jaga sikap, terus harus bisa menempatkan di mana diri kamu berada. Misalnya kayak aku nih, aku kalau lagi di sekolah ya aku sama teman mainnya kayak gini, tapi ketika aku dengan orang tua ya cara bicara aku seperti ini. Tapi kalau dari situ kita tidak ada kayak belajar, namanya aja kita pasti meremehkan orang itu, sangat bisa. Apa sih gitu. Apa sih Bintek kan, apa sih aktivis gitu kan, apa sih organisasi itu, pasti kayak gitu. Ngomongin organisasi nih Kak. Iya. Berarti Kakak dulu ikut organisasi di Bintek Kak? Betul, karena pertama kalau untuk organisasi pramuka itu kita wajib ya di kelas 1 gitu kan, dari mulai yang setiap Jumat itu kita wajib, dari PTA, PBA, terus Bantara gitu kan kita wajib kalau aku. Terus kita ikut aktivis juga, habis itu ada LDK juga kan, kita ada CAM gitu ya, kalau dulu kan calon anggota ya, kalau ada CAM gitu kan, ikut ikut LDK. Pas LDK itu di jadi masih bendahara 2 sama bendahara OSIS. Kalau OSIS ada bendahara 2, di PMR ada bendahara 1, 2. sekretaris. Oh, Sekretaris 2. Nulis Iya. Udah ngurusin duit tuh nih lagi. Ikhlas, jadi masih yang kedua. Kalau kedua jadi yang satu itu masih di backup senior. Jadi cuma yang ikut. Tapi juga rumit sebenarnya ngurusin organisasi ya Kak, apalagi
Kalau di organisasi anak-anak yang menikmati kegiatan, kita yang ngurusin capeknya ngurus kegiatan. Tapi ada kadang sesuatu yang dijalankan dengan ikhlas itu pasti mau capeknya kayak apa, pasti kita akan kayak gini ya rasanya ngurus orang banyak gitu kan. Karena aku sendiri itu identik dengan kakak kelas yang galak. Karena aku nggak akan tanggung-tanggung, bukan memaki ya, kayak kalau angkatan saya itu dia udah kayak PTA, PBA, dia itu bisa ngerangkap dari rumah Pak Eko sampai masuk ke dalam itu dia merayap. Jadi masih di jalan sini kak, di depan. Iya merayap sampai di naik yang sini nih. Iya. Yang ajaran sini. Iya gitu sini. Sampai situ. Saya teriak-teriak. Masya Allah. Laki apa perempuan? Banci kamu. Sampai saya kayak gituin. Dan ada yang lapor sama mama saya. Bu, itu Mbak Laras. Masa saya dikatain banci? Mama saya cuma ketawa-ketawa aja karena mama saya kan udah mati kakak saat itu. Terus dan itu pun kebawa sampai saya bekerja. Ini kok kamu nih Bintek ya, Mbak Laras yang galak kan? Aku nunduk aja, hehehe gitu dong. Padahal semuanya bukan bilang, tapi tegas sih kalau bikin tegas. Tapi orang-orang pada mikirnya masih selalu galak tegas seperti itu. Ya sudah, pokoknya silakan ayo ikutin alurnya saja ini kita. Santai aja, anggap aja saya seumuran kalian gitu. Padahal sebenarnya beda Umur jauh. saya lahiran 93. Kalian Kita masih juga belum direncanakan. belum. Ibu saya juga belum nikah itu kakak ya ampun. Lahiran 2007. Iya. Saya udah kelas 3 SMP loh. Kita masih. Aku 2008. 2008 Iya. saya sudah mau masuk SMK 3 gitu. Berarti kita beda jauh ya kak ya. Oke. Kakak di Bintek itu kan pasti sekolah di TITL. Iya. Jurusan TITL. Kayaknya gimana tuh kakak? Untuk PKL itu pas angkatan saya khususnya kelas saya ini karena waktu itu nggak tahu ada apa gitu ya. PKL-nya itu dibikin paling akhir banget, itu hampir mendekati UAS apa UAN gitu ya, kayak 1 apa 2 bulan aja kalau nggak salah itu di Daob 5 Purwokerto, tapi yang di bengkelnya yang di stasiun. Berarti mau menuju kelas 3 gitu kak? Sudah kelas 3. Jadi kelas 3 baru. Jadi ada angkatan saya, pokoknya beberapa kelas di angkatan saya itu yang angkatan 17 ya. itu untuk PKL-nya sendiri itu hampir mau kelas 3 itu PKL karena nggak tahu, lupa lah ada sesuatu apa gitu, makanya kayak kesulitan untuk dioper keluar gitu kan. Dari akhirnya ya mau nggak mau harus PKL. Berapa bulan PKL? Antara 1-2 bulan, 3 bulan gitu lah lupa. Soalnya kita hampir mendekati. Pokoknya selesai kita PKL itu selang berapa bulannya ujian. Benar-benar kelulusan. Iya, ujian buat kelulusan. Mikir terus itu ya kak. Memang langsung di drill. Begitu selesai PKL langsung les sampai sore gitu. Alhamdulillah. Iya, lulus. Sampai sekarang udah jadi alumni Bintek berarti Iya, ya. Udah kerja berarti kakak ya? sudah karena kan dari lulusan 2013 ya udah 10 tahunan kan, 11 tahun berarti itu kalau udah lulusnya. Lika-liku perjalanan setelah keluar dari Bintek itu gimana kak? Lika-liku dari sebelum jadi Bintek itu alhamdulillah setelah dari Bintek, karena dulu sempat kerja cuma kayak bantu-bantu aja nih, terus ada teman nawarin mau kerja nggak gitu, mau di mana, di RMI gitu kan, Rumah Makan Indonesia yang sekarang itu jadi Starbucks gitu kan. Oke, cuma aku tipikal yang kadang perasa kadang bodo amat gitu, nggak seneng gitu kan sama manajernya, nggak nyaman nih, nggak bisa nih dipertahankan nih, apalagi notabene udah baru kuliah di dunia kerja. Akhirnya ambil keputusan udah resign aja gitu, akhirnya kerja di Jogja. Kerja di Jogja sekitar 2-3 tahunan, bosen balik ke Purwokerto. Kemudian balik dari Purwokerto kerja lagi di ada di Warung Sambel di jalan dekat
nganggur, terus habis itu di situ juga cuma 14 bulan pindah di Prinsip buat Raden, alhamdulillah. Habis itu di situ juga 14 bulanan. Di situ dapat tawarin juga mau kerja nggak? Di sini masih lamaran dari tahun 2019 ditawarin, dipanggil sih ya Januari awal 2020 itu diterima di DSC atau di Pulau Koto sampai sekarang. Berarti legal punya yuk banyak Cukup, makanya tadi jangan stuck di jurusan kalian, karena tidak selamanya itu dunia kerja melulu tentang yang kalian untuk siap kerja, bukan siap untuk di bidang kalian. Boleh di bidang kalian, cuma kadang kita perempuan nggak begitu banyak orang yang mau menerima tentang instalasi gitu kan ya, ruang kerja yang mesinan apa resikonya besar. Makanya kan mulai dari situ aku coba menekuni satu kasir. Aku kerja di mana, aku jadi kasir. Jadi kadang orang tidak melihat background kelulusanku. Jadi orang paling tanya lulusan mana, ambilnya apa, listrik. Loh kok bisa jadi kasir ya? Pasti orang-orang pasti kok bisa jadi kasir ya? Paling kayak cuma bilang iya Pak, karena dari awal saya lulus saya kasir, karena saya tidak mumpuni di bidang tersebut. Kayak gitu. Iya, jadi basicnya jadi ke basic kasir. Dapatnya jadi optik, itu jauh banget di bidang saya. Makanya saya jadi belajar caranya mengukur kacamata itu seperti ini, handle komplain pasien itu seperti ini. cukup menarik juga pengalaman kakak ini ya, dari di Purwokerto kerjanya terus ke Jogja, kembali lagi ke sini sampai sekarang. Oke, berarti kakak udah kerja sekarang dari lulus sampai sekarang udah berapa tahun tuh kak? Kalau kerja berarti dari lulus 2013, 2014, 15, 16, 17, 8, berarti udah 10 tahun ya. Lama juga ya. Oke, berarti emang kehidupannya itu harus dijalani dengan sepenuh hati. Betul, karena basicnya adalah perempuan harus punya uang sendiri walaupun sudah punya suami ya. Iya, Jadi betul. ada kenikmatan sendiri kalau kita itu punya uang sendiri walaupun kita dapat uang dari suami. Ya kayak saya gitu lah ya, kayak kita kan kepengen beli ini, beli itu, walaupun kadang kita bisa minta ke suami, gitu kan. Tapi kita juga kayak perempuan kan harus bisa manage uang, harus, karena ada peribahasa gini, uang istri, uang suami, uang istri, gitu. Semuanya Betul. buat istri. Gitu. Hobi kakak pas kecil ini apa kak? Terus pas gedenya juga apa? Kalau hobi kecil sih saya lebih kayak senang main gobak sodor gitu ya, kalau kecil gitu ya. Kalau kecil kita ya main petak umpet, gobak sodor, apalagi kayak gini udah mendekati Ramadan gitu ya. Dulu sering banget kalau pengalaman waktu kecil gitu, selepas sholat subuh gitu, kalau biasanya aku itu lebih seneng main ke tetangga RT, karena lebih banyak anak kecil ya gitu kan. Pengalaman di sana kita kalau pagi itu rutin pasti kayak jalan-jalan dulu ke alun-alun. Dulu alun-alun zaman masih dibelah dua, kalian pasti tidak menjamani. Ada anak pas zaman dulu kan alun-alun bagi dua, dia masih ada tiang benderanya depan Rita Mall itu kan. Itu kita main petasan, main-main gitu ya. Udah itu balik kita main gobak sodor gitu, entah petak umpet gitu. Kalau hobi besarnya itu sekarang lebih ke seneng reading bawa motor gitu ya. Karena kadang ada kita kalau saya pribadi gitu ya, lebih seneng kayak kepuasan segala sesuatunya itu kita bisa lepaskan kita di jalan, mau teriak, mau nangis, ketawa. Apalagi kayak posisi hujan gitu, orang nggak akan tahu kita nangis gitu kan, orang nggak tahu kita teriak, mungkin tahu, cuma kan bus angin lalu siapa sih itu kan. Kalau buat saya kayak sempat kayak saya menemuin passion hobi aku tuh di sini. Hobi saya tuh di dunia motor gitu kan. Kayak itu gara-gara temen juga ada yang menyarankan, kamu gabung ini aja
traveling juga gitu ya kan ya. Reading, traveling, kuliner lebih ke kuliner gitu kalau saya iya. Tapi saya nggak bisa gemuk ya. Banyak kelebihan saya dan apa kelebihan kamu tidak bisa gemuk gitu ya. Padahal makannya banyak. Akan saya banyak sempat ada omongan seperti ini. Orang ketemu saya, padahal saya dari dulu itu berat badannya masih standar menurut saya dari dulu segini terus dari saya selesai saya sekolah atau apa itu ajak gitu ya bisa coba. Sampai pernah ada orang yang bilang, jadi kamu awal kecil itu ya bisa Jawa ya. Kamu badannya kecil aja, makanya yang enak-enak ya nanti dia coba jadi mau cuma temanku yang tahu aku dia coba tahu tahu ya alhamdulillah gitu. Terus orang itu pergi temanku jawab, gila ya nggak ngerti kamu kalau kamu makan apa, kamu pengen apa kamu tinggal makan bukan soal riak gitu ya, cuma karena orang kan tidak tahu keseharian kita gitu, tapi orang mengejut seperti itu orang jarang ketemu. Tapi kenapa sih kadang kita juga nggak bisa berpikir orang yang justru jarang ketemu itu kalau sekali ketemu ngomongnya itu nyakitin, nggak iya betul nyakit pedes gitu kan kayak kadang oh iya itu kayak traveling keliling kota atau keliling luar pulau belum baru keluar provinsi Semarang udah masih kalau area Jateng itu ya udah beberapa. Terus untuk luar ini paling Jogja, Jawa Timur ya sudah pernah gitu. Ikut MTM Purwokerto juga. Selama ini, selama ini kakak tuh kan pasti udah banyak pengalaman. Pengalaman unik bagi kakak yang nggak terlupakan itu apa kak? Yang lucu mungkin. Pengalaman unik saya itu dimusuhin satu circle. Pernah sama perempuan. Bahaya Itu pernah banget cewek. Dan saya itu nggak ngerti nggak sukanya sama saya itu karena apa tiba-tiba sampai saya itu bolak-balik menjelaskan. Ada forum gitu ya, saya juga ada forum sama teman-teman saya. Tiba-tiba dia kayak nggak suka gitu. Kiranya menyaingi, tapi saya tuh sampai jauh-jauh ke tempatnya itu buat menjelaskan. Ada 2 kali waktu didatangin iya udah sampai itu balik itu tapi aku nggak suka. tetap dibahas di grup WA. Dari situ oke, Kak, kita nggak usah berhubungan sama orang itu lagi. Dimusuhin satu circle itu ngajak yang lain. Enggak sih, nggak pernah, aku nggak pernah. Kalau saya tatap aja. Kalau prinsip saya gini, selagi saya nggak salah, mau itu tua muda, ya saya akan lawan. Tapi dengan cara yang salah. Kalau yang lebih ke muda, saya pasti langsung des. Misalnya apa? Misalnya langsung ke the point. Tapi kalau sama yang lebih tua, kita selami dulu. Nggak bisa dibaik-baik, ya udah kita milih yang mundur. Karena nggak pakai bahasa manusia aja tidak bisa, apalagi bahasa yang lain. Itu bahasanya. Makanya kadang kita sulit banget kalau buat orang-orang kayak gitu. Emang ya Kak, kalau orang udah nggak suka tuh mau dikasih apapun penjelasan tetap aja nggak suka. Betul, karena orang kalau sudah tidak suka dengan kita, mau kita baik seperti apapun, pasti orang tersebut tidak akan suka. Karena apapun kebaikan yang kita lakukan di mata orang tersebut itu akan jadi kejelekan. Pasti itu sih Kak. Dan menghasut satu sama lain dari kacamatanya dia. Apa nih? Kita mau tanya apa lagi? Udah malam, udah semakin malam, bingung lagi kita mau tanya apa nih Kak? Ya ampun. Oke, mungkin itu sih ya Kak. Oke, langsung boleh nggak sih saya minta ke kakak kata-kata motivasi buat Kak, buat para sobat Winter, sobat Opito. Kalau motivasinya ini dari tahun ke tahun ini ya, buat teman-teman LDK, PTA, ataupun kadang datang PBA. Kalau untuk saya sendiri, motivasi buat adik-adik, jadilah diri sendiri, jangan mau termakan omongan orang, karena diri kamu yang tahu hanya kamu. Bagus banget kata-katanya yang terima kasih banyak Kak Lara sudah mau datang jauh-jauh datang ke sini
Makasih banyak udah mau diundang ya kakak. Semoga lain kali gak kapok-kapok main ke sini. Dengan senang hati. Oke. Sobat Bintek, sekian dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga juga kalau ada yang salah-salah kata kita mohon maaf ya. Assalamualaikum.